Halo, shalom Kak Yabe, Shalom. Kak Ivon. Senang sekali ketemu lagi di acara ibadah sekolah minggu. Nah, gimana kabarnya Kak Yabe dan Kak Ivon hari ini? Baik Oh, dong. puji Tuhan. Kita belum menyapa adik-adik kita yang ada di rumah loh. Ayo kita sapa mereka yuk. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bertemu lagi di acara ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Nah, tentunya kalian hari ini dalam kondisi semangat untuk memuji Tuhan tentunya. Namun, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu yuk sebelum kita memuji Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini untuk kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan sucikan dan layakkan setiap hati kami agar kami boleh menerima berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita semuanya yuk bangkit berdiri sama-sama kita mau menaikkan pujian kita bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita boleh memuji dan meninggikan namanya. Haleluya. Hari ini
Yesus mengatakan bahwa kita harus tetap bersukacita. Dan sekali lagi katakan, mari kita bersukacita. Sebab Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Kak Ivon. Tidak pernah didengar oleh telinga kita. Tapi Tuhan sediakan loh buat kita. Katakan amin semuanya. Amin. Amin. Ayo kita semua nyanyi puji Tuhan. Berubah ya adik-adik semuanya ya. Bagi kita yang tetap senantiasa mengasihi Dia, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah loh. Apalagi adik-adik semuanya yang di rumah masih ada UAS ya, Kak Ivon ya, ada katanya. Ujian. Tetap semangat, meskipun kalian ujian harus tetap sekolah minggu loh, berarti kalian masih hebat. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah dan putus asa ya adik-adik semuanya ya. Tetap belajar, berusaha, terlebih lagi kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberikan hikmat bagi kita untuk kita bisa belajar dengan baik. Tuhan tak
pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari setiap adik-adik yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, untuk kami ya Tuhan boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh menjadi orang yang kuat, orang yang tidak mau menyerah dengan apapun juga, tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh melewati setiap masalah yang akan kami hadapi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Kak Ivon, Ya, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? hari ini, oh ya sebelum masuk firman Tuhan kita baca super ayat dulu Kak. Oh iya betul Kak. Sebentar, ambil Alkitabnya dulu. Adik-adik yang di rumah yang belum ambil Alkitab, ayo ambil Alkitabnya sekarang ya. Ya, ambil Alkitabnya, siapkan dan siap-siap dibuka ya adik-adik di rumah ya. Nah yuk buka di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Sudah adik-adik? Ini Kak Tina, ayo bareng sama Kak Evon Kak. Ayo. Ayo. Sudah ya adik-adik, kita baca bersama-sama ya super ayatnya hari ini. 1, 2, 3.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nah, adik-adik, super ayat hari ini jangan lupa ya untuk dihafalkan. Karena hari ini kita tidak ada prakarya, jadi adik-adik menghafalkan ayat hafalan ini. Amsal 3 ayat 5. Oke, nah Kak, hari ini Kak Ivon pengen bahas tentang satu tokoh Alkitab nih Kak. Satu ya, berarti cuma dia satu ini, orang. Ciri cluenya ya Kak ya, dia ini punya banyak banget saudaranya Kak, banyak banget. Ada berapa? 5 mungkin? Lebih. Berapa ya? 8. Lebih. Bisa bikin itu Kak, grup sepak bola itu. Banyak 11, banget ya Kak. 12 ya. 10 sampai kakak laki-lakinya Kak. Terus masih ada ciciknya lagi 1. Oh. Masih ada lagi adiknya ya? 1. Wah. Saudaranya Ayo Kak, banyak. siapa Kak? Ayo bisa nggak adik-adik yang di rumah bisa jawab nggak? Ayo mungkin Siapa ada ya yang kira-kira? ingat. Siapa ya? Apa? Oh, Bapak Abraham mungkin ya. Kan banyak sekali anak-anaknya itu. Bukan, salah. ya? Tetot salah. Oh, Kak. Tetot salah. Siapa ya kira-kira? Penasaran kan Kak ya? Iya Kak. Adik-adik di rumah pasti penasaran juga kan? Nah, sebelum masuk firman Tuhan, kita tonton dulu ya videonya. Selamat menonton. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka,
dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kak, tadi kan sudah nonton nih adik-adiknya. Nah, ayo adik-adik udah tahu kan berarti siapa tadi tokohnya? Ayo siapa sebutkan? Yusuf. Iya Yusuf. Yusuf Kak, jadi tadi itu kita hari ini mau bahas tentang Yusuf Kak. Nah, Oh iya Yusuf. seperti yang kita tahu nih Kak di videonya, tadi kan adik-adik juga sudah lihat Yusuf ini punya 10 kakak laki-laki. Tadi Kak Ivon sudah jelaskan di depan kan di awal. Saudaranya tuh banyak banget. Nah, tapi
kakak-kakaknya ini nggak suka sama Yusuf Kak ternyata. Kenapa Kak? Kan saudaranya sendiri loh. Iya. Saudaranya sendiri aja nggak suka, nggak mau mengasihi. Ayo. Gimana sama teman-temannya? Kalian adik-adik di rumah juga gitu ya, nggak sayang sama adik-adik, sama adik atau kakaknya? Hah? Adiknya dipukuli, dijawar, dicibut, mungkin ya didorong. Iya Kak. Kasian kan? Nggak boleh. Nggak boleh ya. kan Nah, Kak, kita kan anak-anak Tuhan kan harus mengasihi harus gitu mengasihi, loh. betul banget. Nah ceritanya di sini Kak, kakak-kakaknya ini nggak suka sama Yusuf. Dia itu kakak-kakaknya itu iri hati. Kenapa Nah kakak-kakaknya ini kenapa ya iri hati menurut video yang tadi? Nah menurut video yang tadi itu Yusuf nggak pernah disuruh sama ayahnya buat pergi ke padang anu domba Kak. Nah sedangkan kakak-kakaknya itu gitu. di luar itu panas-panasan gitu. Yusufnya tinggal di rumah. Nah Enak jadi ya. kakak-kakaknya itu iri Kak. Punya rasa iri hati sama Yusuf. Mungkin enak banget ya Yusuf itu. Enak di rumah, nggak panas-panasan. Aku di sini panas-panasan. Nah, gitu kakak-kakaknya Kak. Iri. Gitu. Jadi kakak-kakaknya tuh mulai nggak suka sama Yusuf adik-adik. Nah, kakak-kakaknya ini punya benih-benih iri hati di hatinya. Ayo adik-adik, mungkin di rumah ada yang punya benih-benih iri hati? Ayo coba dicek hatinya. Wah, Siapa yang dicek punya? hatinya. Mungkin Ayo. iri sama adik dibelikan mainan saya kok tidak, gitu ya Kak ya. Iri. Ayo cepet-cepet Adik dibuang. disayang tapi aku kok tidak. Ah. Adik loh, mak boleh main. Aku kok suruh belajar Kak. Wah Kak, belajar terus Kak. Nggak boleh main, nggak boleh pegang HP apalagi Kak sekarang Kak. Bagaimana Kak? Ayo udah boleh ya. Itu benih-benih iri hatinya harus dibuang jauh-jauh ke laut. Oh iya. Adik-adik ya. Karena benih-benih iri hati ini nanti bisa timbul jadi yang lebih besar lagi. Namanya itu kebencian. Nah kayak ceritanya tadi nih Kak. Ngeri ya Kak ya. Nah ini kakak-kakaknya Yusuf ini karena iri hati, terus habis gitu kakak-kakaknya ceritanya gimana? Mendengarkan Yusuf mimpi Kak. Tadi mimpinya ada 2 tadi. Ayo adik-adik tadi sudah nonton ya, pasti siapa sudah yang tahu masih kan? ingat tadi mimpinya Yusuf apa saja? Ayo. Tahu Kak, adik-adik di rumah perhatikan Kak. Oh Pinter hebat, banget. pinter Nah, kok ya. Jadi kakak-kakaknya ini mulai tambah benci lagi karena menurut mimpinya Yusuf ini kakak-kakaknya nanti bakalan menyembah Yusuf. Marah banget kakaknya. Enak aja ya masa aku suruh nyembah Yusuf. Nah, kakak-kakaknya benci nih. Tadi sudah jadi iri hati yang kecil banget. Terus akhirnya bertambah besar jadi benci. Nah ini kita sekarang mau bahas tentang mimpinya dulu nih Kak. Mimpinya Yusuf tadi. Yusuf ini bermimpi kalau dia bakal jadi orang yang hebat nih Kak. Bahkan bintang, bulan, matahari itu menyembah Yusuf. Menyembah Yusuf adik-adik ya. Itu Yusufnya bangun tidur langsung, duh aku bakal jadi orang sukses nih, orang hebat. Sama kayak adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik mungkin punya cita-cita. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi koki mungkin, ada yang mau jadi pemain sepak bola. Sekarang yang lagi tren jadi apa Kak? YouTuber. Ada yang lebih tren lagi Kak, yang sambil joget-joget tuh. Jadi apa itu namanya? Kakak TikTokers ya. Ayo adik-adik di rumah, ayo mungkin ada yang punya cita-cita jadi TikTokers. Nggak masalah adik-adik harus punya banget cita-cita, itu harus punya ya. Apalagi adik-adik sekarang masih kecil gini, harus punya cita-cita setinggi-tingginya. Nah sama kayak Yusuf tadi, dia mimpi juga cita-citanya jadi orang sukses. Nah dalam menjalani nih adik-adik punya mimpi nih, aku mau jadi dokter. Nah nih, apa yang adik-adik lakukan ayo? Supaya adik-adik bisa jadi dokter. Pasti adik-adik belajar yang rajin. Nah ini kayak sekarang lagi ujian nih, belajarnya rajin biar dapat nilainya 100. Biar nanti rapotnya 100 semua, A semua. Setelah itu nanti setelah nilainya bagus, terus apa lagi nanti? Oh supaya bisa masuk apa? Kalau dokter itu SMA-nya, SMP, SMA, masuk jurusan IPA. Nah setelah itu nanti bisa lanjut ke kedokteran. Nah itu kan rencana adik-adik. Nah ini kakak di sini punya ilustrasi nih adik-adik ya. Nah sebentar. Nah nih kayak gini nih adik-adik. Mungkin rencananya adik-adik itu pengen nih sekarang aku pengen jadi dokter. Nah dari sekarang nih adik-adik sudah merencanakan kayak tali nih. Maunya lurus, jalannya lurus. Pokoknya aku berencana aku mau ranking 1, nanti sekolah lulus ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, terus bisa kuliah kedokteran. Nah kelihatannya lurus ya adik-adik ya, supaya bisa jadi dokter.
Nah, tapi adik-adik tahu nggak, terkadang saat kita menjalani rencana kita ini, kadang-kadang ada yang bengkok, Kak. Gini, nggak sesuai dengan harapannya yang kita harapkan, yang sesuai dengan adik-adik harapkan. Contohnya apa misalnya ya? Kadang-kadang mungkin tiba-tiba orang tua nggak setuju, enggak ya, kamu jangan belajar yang ini, belajar yang lain aja gitu. Padahal kan adik-adik pengennya belajar dokter. Nah itu rencananya mungkin kelihatannya tidak sesuai dengan yang adik-adik mau. Maunya begini, aku mau jadi dokter tapi mamaku ternyata nggak setuju jadi dokter. Jadi nggak sesuai deh rencananya yang aku rencanakan. Nah kadang-kadang bisa begitu ya adik-adik. Nah tapi adik-adik harus tahu satu hal, bahwa di dalam keadaan apapun nih, dalam keadaan apapun, situasi apapun, meskipun itu nggak sesuai dengan maunya adik-adik kayak tadi. Mama nggak ngerti mauku, kan aku maunya jadi dokter kok mama nggak bolehin. Nah itu meskipun adik-adik masih sedih, ngerasa tapi adik-adik harus tetap percaya ya. Kalau Tuhan itu menyediakan yang terbaik buat adik-adik. Amin, ya, Kak. meskipun dalam lembah kekelaman ya Kak ya, meskipun sulit, sedih banget gitu, tapi adik-adik nggak boleh menyerah yang kayak lagu tadi. Nggak boleh menyerah ya. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa, harus tetap semangat. Meskipun kelihatannya nggak lurus, jalani aja adik-adik ya. Jalani dengan sabar, jalani dengan penuh rasa. Aku percaya nih, Tuhan sertain aku meskipun nggak sesuai dengan rencanaku dari awal. Tapi aku percaya rencananya Tuhan itu lebih baik daripada rencananya. Gitu Kak. Oh betul sekali Kak Nah Ivon. ini kita tadi juga belajar dari Yusuf. Nah tadi Yusuf kan cita-citanya pengen jadi orang sukses sesuai dengan mimpinya. Nah tapi yang terjadi apa Kak? Aduh jauh banget Kak dari mimpinya. Yusuf betul. Malah dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya tadi. Bayangkan adik-adik, sumur itu tempatnya gelap banget. Aduh nggak ada sukses-suksesnya sama sekali kalau di dalam sumur ya kan. Udah gitu dijual lagi jadi pekerja. Aduh gimana mau jadi orang sukses ya. Di sumur dijual lagi. Nah tapi apa yang dilakukan sama Yusuf? Nah sesuai tadi Yusuf tetap berdoa Kak Yusuf. Kuncinya berdoa Kak ya supaya berhasil ternyata adik-adik. Iya dia tetap berdoa meskipun di sumur, Yusuf berdoa. Meskipun jadi pekerja dia tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat Yusuf. Nah sama kayak adik-adik, mungkin sekarang adik-adik keadaannya kayak Yusuf ini. Keadaannya gak enak, kok gak sesuai dengan yang aku cita-citakan. Nah tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik semuanya. Nah adik-adik, tapi kadang-kadang kayak Tuhan tuh maunya gini, mungkin adik-adik maunya jadi dokter. Tapi Tuhan ternyata bilang, kamu jangan jadi dokter dah ya. Aku sudah sediakan yang terbaik nih buat kamu. Kamu jadi misalnya jadi insinyur. Kadang-kadang ada seperti itu Kak. Jadi apa yang kita cita-citakan itu Tuhan maunya kita cita-citanya jadi yang lain. Nah itu ada juga, tapi kita harus tetap percaya ya adik-adik kalau Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik banget. Meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Mungkin adik-adik nggak kelihatan, apa Tuhan baiknya kalau aku jadi insinyur, kan aku enaknya jadi koki. Nah adik-adik mungkin nggak bisa kelihatan sekarang, tapi nanti kalau adik-adik sudah berhasil di depan, adik-adik bisa noleh ke belakang, adik-adik bisa lihat, oh ya terima kasih ya Tuhan, untung aku jadi insinyur sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau aku jadi yang lain, nggak tahu nih jadi apa. Nah Tuhan sudah menyediakan yang terbaik meskipun itu bukan yang kita inginkan. Banyak banget ya yang kita bisa pelajari dari Yusuf hari ini. Nah yang harus kita lakukan apa ya? Belajar dari Yusuf tadi, Yusuf itu berdoa meskipun dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Terus Yusuf itu mengandalkan Tuhan selalu. Berdoa, percaya. Nah ini adik-adik kalau mungkin sekarang yang lagi ujian, kadang-kadang, susah, gimana ya nggak bisa kerjakan, langsung berdoa, minta hikmat Tuhan, tolong kasih hikmat supaya bisa
kerja ujiannya dengan lancar. Mungkin adik-adik ada yang menyakiti hatinya, adik-adik ini marah, ini sebel, jengkel nih. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan lembutkan hatiku supaya aku punya hati yang mau mengampuni orang lain. Banyak banget deh Kak kalau belajar dari Yusuf ini ya. Banyak banget loh. Adik-adik hari ini belajarnya itu dulu ya, berdoa mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat adik-adik semuanya. Ingat tadi kata firman Tuhan yang di video apa? Ayo ingat gak tadi firman Tuhan yang ada di video? Ingat ya adik-adik ya, karena Tuhan menyertai Yusuf, apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Nah, ini Kak, ini kuncinya Kak. Kalau misalnya disertai Tuhan itu apapun deh yang kita kerjakan tuh pasti berhasil. Misalnya nih ya Kak ya, meskipun aku cita-citanya jadi dokter, tapi nggak jadi dokter, jadi insinyur pun Tuhan kasih berhasil. Nah, kan? Karena Tuhan berserta kita, Tuhan menyertai kita. Nah, gimana nih caranya supaya Tuhan itu menyertai kita selalu adik-adik? Nah, kuncinya satu, harus dekat sama Tuhan. Harus kayak itu perangko sama surat tuh Kak, nempel tuh. Harus ya, nempel terus ya. Harus nempel deket, berdoa terus sama Tuhan. Ngobrol juga gak apa-apa sama Tuhan. Hal-hal yang kecil pokoknya berhubungan harus deket sama Tuhan. Nah itu Tuhan selalu menyertai kita. Apapun deh yang adik-adik kerjakan pasti dibuat berhasil. Nah nanti tapi adik-adik ingat ya kalau sudah adik-adik berhasil nanti di atas, jangan lupa itu semuanya berkat Tuhan. Gak boleh bilang, aku hebat, aku bisa sampai atas ini, aku hebat. Nah, gak boleh adik-adik, kita harus bilang itu semua kehebatan Tuhan. Amin. Gitu Kak firman Tuhan hari ini kita belajar dari Yusuf. Banyak banget nanti belakang-belakang minggu-minggu depan, banyak banget yang bisa dipelajari dari Yusuf. Gimana nih Kak? Mungkin Kakak punya cita-cita mau jadi apa Kak? Wah, kalau sekarang sih cita-citanya sudah tercapai ya. Kalau dulunya jadi apa Kak dulu? Kakak pengennya jadi perawat itu, mau jadi suster tapi wah nggak jadi deh. Nggak jadi, nggak apa-apa Kak. Itu, tapi sekarang jadi guru loh. Jadi guru itu yang terbaik Kak. Sudah ya, Tuhan rencanakan buat Kakak. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, jangan lupa ya, kita ayat hafalannya yang tadi Amsal 3 ayat 5. Jangan lupa. Oke deh Kak, firman Tuhan hari ini. Iya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu percaya kepadamu, berharap kepadamu selalu. Tuhan, kami mau mengikuti rencana-Mu, kami percaya rencana yang sudah Tuhan beri itu yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Dadah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.